Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini ada yang bertanya kepada saya, beberapa yang bertanya apakah penanganan basir dengan laser ini bagaimana menurut pendapat Dokter Paran ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada pertanyaan tadi, apakah penggunaan energi laser atau penanganan dengan menggunakan laser itu bagaimana sih pada penyakit basir ya? Saya akan jawab begini, penggunaan laser untuk penanganan basir tidak ada di dalam guideline-nya Eropa ya. Kita tahu pada video yang lalu guideline yang terbaik itu guideline-nya Eropa yang terdiri dari negara Jerman, Perancis, Scotland, Denmark, Italia, dan Belanda yang bekerja bersama-sama membuat guideline ini. Ya, di dalam penggunaan, pembentukan guideline ini, yang dinilai yang pertama adalah penelitiannya. Penelitiannya pun yang mempunyai bukti yang paling tinggi yaitu randomized control trial ya, tidak case report, case study, cohort study, tidak seperti itu, dimana evidence buktinya itu lebih rendah. Jadi memakai bukti yang lebih tinggi yaitu randomized control trial, dimana penelitian randomized control trial ini kemudian dilakukan review ya, systemic review ya, dan meta analisis yang kemudian dengan GRIDS approach ya, suatu pendekatan untuk membuat guideline itu ada yang namanya GRIDS approach, itu dibagi menjadi +1, +2, +3, +4 berdasarkan kekuatan buktinya ya. Kekuatan bukti yang +1 itu kalau dinarasikan itu hanya can be considered atau ya dapat dipertimbangkan. Jadi tindakan itu dapat dipertimbangkan, itu +1. Kekuatan buktinya itu paling rendah. Kekuatan bukti yang kedua atau +2 itu dinarasikan sebagai could be ya, could be atau bisa dipakai ya, misalnya tindakan itu bisa dipakai ya. Yang tingkatan yang ketiga yaitu +3 atau kekuatan buktinya dari penelitian randomized control trial yang dilakukan systemic review dan meta analisis itu +3 itu should be atau should not ya, artinya seharusnya atau tidak seharusnya ya. Jadi kalau +3 itu ya katakanlah buktinya lebih kuat lagi, seharusnya. Dan bukti yang keempat yang paling kuat itu +4 yaitu must atau harus. Jelas ya? Dari ketiga kategori ini, keempat kategori ini yang +1, +2, +3, +4, mengapa laser tidak masuk di dalam guideline-nya Eropa? Karena kekuatan buktinya itu hanya +1 dan +2 ya. Jadi could be used or can be considered ya. Artinya laser ini bagaimana ya, bisa dapat dipertimbangkan atau bisa dipakai saja, tetapi tidak seharusnya atau tidak harus berdasarkan kekuatan buktinya. Jadi mengapa laser tidak ada di dalam guideline? Terus apa sih yang dinilai? Mengapa kok itu +1, +2, +3, +4 ya? Itu yang dinilai adalah satu, outcome, hasilnya. Hasil dari apa? Hasil dari gejalanya. Gejalanya bagaimana, membaik atau tidak, kepuasan pasien ya dengan tindakan itu. Kemudian angka kekambuhannya bagaimana, angka komplikasinya bagaimana, kualitas hidup orangnya bagaimana, dan angka operasi atau angka yang kemudian pasien itu dilakukan operasinya itu seberapa, kemudian seberapa cepat orang yang ditangani itu kembali dalam kehidupan sehari-hari, biaya operasinya itu berapa,
lamanya operasi itu berapa lama, dan lamanya dirawat itu berapa lama. Ini semua yang dinilai outcome ini. Sehingga laser itu hanya +1 sampai +2 saja. Jadi yaitu can be considered atau could be, ya. Ya, bisa dipakai, bisa dipertimbangkan. Sehingga mengapa tidak masuk di dalam guideline-nya Eropa. Sedangkan yang lain-lain selain yang disebutkan dalam guideline itu, ya nilainya sama. Ada yang lain nanti saya akan bahas, ya. Ya, intinya kalau laser itu tidak masuk dalam guideline-nya Eropa karena hanya nilai kekuatan buktinya dari penelitian yang dinilai itu hanya +1 sampai +2, ya. Can be considered sampai ke could be. Maksudnya ya bisa dipertimbangkan dipakai atau ya bisa dipakai, ya bisa dipakai atau dapat dipertimbangkan untuk dipakai, tetapi kekuatan buktinya itu rendah atau low evidence, ya, low evidence, ya. Jadi itulah mengapa tidak masuk dalam guideline. Ya, kita tahu laser kan dari Eropa juga, ya, tetapi di Eropa sendiri itu tidak masuk dalam guideline, ya. Kira-kira itu mengapa kalau saya ditanya laser yang banyak marak dipakai di dunia medis di Indonesia, bagaimana pendapat saya? Ya, pendapat saya sesuai dengan guideline saja, guideline-nya Eropa. Ya, tidak masuk dalam guideline, sehingga mengapa saya tidak menangani pasien-pasien saya dengan laser. Kira-kira itu saja, ya. Semoga ini bisa menjawab, dan bagi yang mau bertanya silakan tulis di link Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.